Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 1B? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah Tiwi di tema 7 subtema 1. Nah, untuk minggu kemarin memang tidak ada video, tetapi minggu kemarin anak-anak sudah mengenal beberapa isi dari tema 7 ya. Di antaranya minggu kemarin anak-anak belajar tentang benda hidup dan tidak hidup. Contoh-contohnya apa saja, ciri-cirinya apa saja. Dan minggu kemarin anak-anak juga sudah belajar membuat kalimat dari kata-kata yang Ustazah tentukan. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita mulai tema 7 subtema 1. Sebelum kita mulai pembelajaran dari hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Alhamdulillah tadi anak-anak sudah berdoa terlebih dahulu. Semoga selama anak-anak menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan belajar sehari-hari selalu diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tema 7 subtema 1 yang pertama nanti kita belajar pembelajaran 1, 2, dan 3. Di pembelajaran 1, nah diawali dengan yang sudah mengambil buku, dibuka bukunya, buku tematik tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 ya. Yang belum mengambil nanti bisa diambil bukunya di TU Yayasan. Di pembelajaran 1 diawali dengan lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya liriknya, karena biasanya kan di TK anak-anak sudah bisa menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Tapi untuk di kelas 1 liriknya masih sama, cuma di sini nadanya ya, nada atau bunyi dari lagu tersebut ada yang pendek dan yang panjang. Nah, di sini yang diberi tanda hijau pendek itu bunyinya pendek atau iramanya pendek. Tapi yang ditandai dengan warna hijau dan panjang, terutama untuk di akhir kata terakhir, itu dibaca atau dibunyikan dengan panjang. Misalnya saya contohkan ya. Kalau sesuai dengan tanda yang hijau seperti ini. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, seperti contoh di lagu Topi Saya Bundar, di situ kata suku kata atau bunyi topi
topi saya bun itu pendek ya. Topi saya bundar. Nah, baru darnya itu panjang. Nah, misalnya di sini ada pi. Nah, pi itu termasuk dibunyikan dengan cara pendek. Bundar topi saya. Nah, lalu yang darnya kalau tidak bundar. Nah, darnya ini dibunyikan dengan cara panjang ya. Jadi, Nana bisa dibedakan untuk tanda yang berwarna hijau pendek dibunyikan cara pendek. Kalau tanda hijau panjang dibunyikan dengan panjang. Nah, tadi anak-anak sudah bisa ya membedakan mana yang dinyanyikan pendek, mana yang dinyanyikan panjang. Selanjutnya, mengenal sila-sila Pancasila. Nah, untuk semester 1 terakhir kemarin sampai sebelum PTS, anak-anak sudah belajar sila 1 ya, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Sudah belajar tentang bunyi sila-sila tersebut beserta lambang-lambangnya dan juga contoh sikap yang mencerminkan sila-sila tersebut. Nah, di sini ada gambar Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia ya. Iya, Pancasilanya merupakan dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Jadi semua peraturan yang ada di Indonesia ini didasarkan atau dibuat berdasarkan Pancasila. Nah, lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila yang digambarkan dengan gambar burung Garuda. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa di burung Garuda ini selain terdapat simbol kelima Pancasila, juga bulu dan sayapnya juga mencerminkan atau menggambarkan hari kemerdekaan Indonesia. Anak-anak bisa menghitung dimulai dari bulunya, bulu yang ada di leher dan yang ada di kakinya. Jika dihitung jumlahnya yaitu 45. Nah, angka 45 ini menggambarkan kita negara Indonesia merdeka di tahun 1945. Lalu sayap ya. Sayap masing-masing sayap di gambar burung Garuda ini berjumlah 17. Kenapa bisa berjumlah 17? Ya karena 17 itu merupakan tanggal kemerdekaan Indonesia ya, tanggal 17. Lalu ekornya, bulu yang ada di ekor itu berjumlah 8. Nah, 8 itu menggambarkan bulan kemerdekaan Indonesia. Jadi semua bulu sayap itu yang ada di gambar burung Garuda mencerminkan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Nah, ini sebagai pengetahuan saja ya anak-anak, supaya anak-anak tahu apa makna burung Garuda di situ, lalu apa saja yang mencerminkan
di burung Garuda itu bulu dan sayapnya mencerminkan apa? Karena anak-anak perlu mengetahui sejarah negara Indonesia, ya. Negara yang maju, negara yang makmur itu adalah negara yang memiliki generasi yang menghargai kemerdekaan Indonesia. Jadi ini sebagai pengetahuan saja biar anak-anak mengetahui salah satu perjuangan, salah satu langkah Indonesia untuk merdeka. Nah, di situ sudah ada ya, jumlah sayap-sayap pada burung Garuda melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tiap-tiap sayap ya, baik sayap kanan dan sayap kiri bulunya sama berjumlah 17. Lalu pada ekor 8, di bawah perisai 19, lalu di leher 45. Nah, jadi jika dicerminkan bulu dan sayap, bulu-bulu dan yang terdapat di perisai, di bawah perisai, di leher maupun di sayap mencerminkan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Nah, sini kita bahas dulu sila ketiga ya. Mengulang lagi. Di sila ketiga itu bunyinya, anak-anak masih ingat ya, Persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Nah, pohon beringin itu kan pohon ya, mempunyai akar yang kuat. Nah, akar yang kuat itu diibaratkan dengan persatuan Indonesia, persatuan rakyat Indonesia yang kuat. Nah, di sini ada beberapa contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan sila ketiga, yaitu antara lain cinta tanah air, hidup rukun, rela berkorban, membela yang benar, dan saling menyayangi. Ya, ini merupakan contoh-contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga. Lalu selanjutnya sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan oleh kepala banteng. Ya. Nah, beberapa sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila keempat antara lain musyawarah ya. Jadi anak-anak, musyawarah itu merupakan contoh sikap yang mencerminkan sila keempat, karena dalam musyawarah itu bisa mewujudkan kerakyatan yang selalu bijaksana ya. Jika ada permasalahan atau memutuskan sesuatu, sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah supaya orang-orang yang ada dalam diskusi tersebut memberikan informasi atau memberikan pendapat ya, dimusyawarahkan mana yang terbaik untuk permasalahan tersebut ya. Jadi semua permasalahan dibahas dengan cara bermusyawarah. Nah, kalau tidak dilakukan dengan musyawarah, takutnya nanti ada suatu keributan ya, dan dirasa tidak adil. Kalau musyawarah kan semua pihak mengeluarkan pendapat, didiskusikan, diremuk bareng-bareng untuk mencari solusi yang tepat sebagai kepentingan bersama.
Lalu yang kedua, berani memberikan pendapat. Nah, tadi ya dalam musyawarah kita harus berani memberikan pendapat. Entah itu pendapatnya diterima atau tidak, tetapi kita sebagai warga Indonesia yang baik jika bermusyawarah harus memberikan pendapat. Yang ketiga, ikut memberikan suara dalam pemilihan ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas, pemilihan kepala desa, pemilihan presiden, pemilihan wakil rakyat di DPR MPR itu juga termasuk mencerminkan sikap sila keempat ya. Karena kalau misalnya kita tidak memberikan suara, berarti kita tidak mau bahwa Indonesia itu menjadi negara yang maju. Nah, jadi karena kita menginginkan Indonesia menjadi lebih baik dan bisa mencerminkan sikap sila keempat Pancasila, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus ikut memberikan suara dalam semua pemilihan yang diadakan oleh negara kita. Lalu selanjutnya adalah berbagi tugas. Nah, misalnya Ustazah memberikan sebuah tugas dalam satu kelompok. Nah, satu kelompok itu jangan hanya satu atau dua orang yang mengerjakan, tetapi sebaiknya tugas itu dibagi-bagi kepada jumlah orang yang dibagi sesuai jumlah orang yang ada di kelompok tersebut. Misalnya, Ustazah menugaskan anak-anak mengukur atau menimbang sesuatu, menimbang berat benda misalnya ya contohnya. Nah, di dalam kelompok tersebut ada 4 orang. Nah, sebagai ketua yang ditunjuk ketua, dia harus memberikan tugas kepada masing-masing anggotanya. Ada yang tugasnya mencatat, ada yang tugasnya mengukur, ada yang tugasnya menyiapkan benda-benda. Ya, jadi jangan hanya ketua saja yang bekerja atau anggota saja, tetapi semuanya harus kompak, harus siap, harus mengerjakan semua tugas dengan cara bersama-sama. Oke. Lanjut ke sila kedua, ke pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 2 ini ya, nanti info atau pembelajaran selanjutnya selengkapnya anak-anak bisa disimak di videonya bersama Ustazah Ainun. Di pembelajaran 2, anak-anak belajar tentang gerak berjalan. Yang pertama, gerak berjalan. Apa saja sih sikap-sikap yang diperlukan dalam gerak berjalan? Yang pertama, sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Nah, kalau sikap berjalan, badannya harus tegak, pandangannya ke depan, jangan ke bawah. Yang kedua, tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan ya. Jadi jangan dibuka tangannya tapi dikepalkan jari-jarinya. Yang ketiga, berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. Nah, jadi berjalannya biasa ya. Kecepatannya biasa, tidak lamban dan tidak cepat, tetapi dengan lengan yang diayunkan ya, dengan tadi jari-jari yang dikepalkan, lengannya diayunkan di samping badan. Yang keempat, berjalanlah mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti ini ya. Nanti bisa dicontohkan sama Ustazah Ainun. Lalu selain gerak berjalan, yang kedua adalah gerak berlari. Nah, kalau tadi berjalan itu badannya tegak, nah kalau berlari badan sedikit dicondongkan ke depan. Lalu yang kedua, lakukan ayunan kaki lebih tinggi.
Kalau berjalan tadi kan ayunan kakinya biasa. Nah, kalau berlari agak diangkat ya, diangkat sedikit ayunan kakinya supaya lebih tinggi. Yang ketiga, gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan. Nah, gerakan lari lebih cepat kalau tadi gerak berjalan biasa, kalau gerakan lari lebih cepat. Seperti contoh pada gambar di situ ya. Di situ ayunan kakinya lebih tinggi daripada gerak jalan dan lebih cepat gerakannya ya dibandingkan dengan gerak berjalan. Oke, lanjut ke pembelajaran 3. Nah, tadi kan anak-anak sudah mengenal simbol sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Ya. Nah, kepala banteng. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa banteng merupakan salah satu contoh hewan ya. Dan hewan itu merupakan makhluk ciptaan siapa? Iya, betul. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan banteng merupakan contoh benda hidup. Mengapa bisa disebut banteng merupakan contoh benda hidup? Ya, karena banteng tersebut memiliki beberapa ciri-ciri, misalnya bisa bergerak, ya, bisa bernafas. Banteng membutuhkan makan dan minum, bisa beradaptasi, bisa tumbuh, bisa berkembang biak, dan yang lain-lain. Nah, di sini ada beberapa ciri benda hidup. Ada bernapas, bergerak, tumbuh, membutuhkan makanan ya. Nanti anak-anak bisa pelajari lebih lanjut di kelas 4 dan 5. Bernapasnya banteng memakai apa? Bergeraknya bagaimana ya? Kalau bergeraknya kan dengan berjalan, berlari bisa. Tumbuhnya bagaimana, membutuhkan makanan apa saja, seperti itu ya. Untuk kelas 1 hanya mengenal saja, hanya mengenal ciri-ciri makhluk, itu bisa bernapas, bergerak, tumbuh, dan membutuhkan makanan. Nah, benda hidup ya, seperti kita, hewan, tumbuhan itu memerlukan makanan. Misalnya contoh kita manusia ya, untuk melakukan aktivitas dari pagi sampai pagi lagi kita membutuhkan energi, dan energi itu kita dapat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman. Nah, manusia bisa tumbuh, bisa melakukan aktivitas, yaitu dengan makan ya, makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat sangat penting untuk tubuh kita, untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, maka imbasnya akibatnya kepada tubuh kita. Tubuh kita menjadi sakit ya. Nah, makanan sehat itu terdiri dari ada karbohidrat ya. Karbohidrat misalnya contohnya kita makan pakai nasi atau jagung atau gandum atau sagu, itu termasuk karbohidrat. Lalu ada sayuran ya, anak-anak bisa menyebutkan sayuran, misalnya wortel, kol, brokoli, kembang kol, kubis. Misalnya buah-buahan, ada buah pepaya, jeruk, apel, anggur, dan lain-lain. Dan protein. Nah, protein itu
perlu anak-anak ketahui ada 2 jenis, yaitu protein nabati dan protein hewani. Ya, untuk pengetahuan anak-anak. Kalau protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya ada tahu, ada tempe, dan lain-lain. Ya, misalnya oncom, ya, itu termasuk juga. Terus protein hewani yaitu protein yang didapat atau hasil dari hewan, produksi hewan, misalnya susu, misalnya daging, ya, telur, ikan. Nah, itu termasuk protein hewani. Nah, di sini ada contohnya 4 sehat 5 sempurna. Ada karbohidrat, protein, sayur-sayuran, buah-buahan, ya. 4 ini disebut 4 sehat karena bisa menyehatkan tubuh kita. Nah, supaya lebih lengkap gizi yang ada di dalam tubuh kita supaya lebih sempurna, jadi disempurnakan oleh poin kelima ini, yaitu dengan susu. Ya, susu kan bisa macam-macam, ya. Ada susu kedelai, susu sapi, susu kambing, ya. Yang baik atau yang sudah fungsikan baik, sudah diresmikan oleh negara untuk bisa dikonsumsi. Nah, itu susu bisa dari susu kedelai, susu sapi, susu kerbau, susu kambing, atau susu kuda bisa, ya, yang sudah diresmikan oleh negara yang bisa dikonsumsi, ya. Jadi selain 4 sehat yang tadi, ada karbohidrat, protein, sayur, buah-buahan, dilengkapi dengan susu supaya tubuh kita sehatnya lebih sempurna. Nah, di sini apa saja sayuran yang anak-anak sukai? Nah, buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut. Nah, minggu kemarin anak sudah bisa, ya, membuat kalimat. Nah, sini sudah kasih contoh. Di situ ada kata sayur. Berarti kita membuat kalimat dengan kata sayur. Contohnya, aku makan sayur setiap hari. Nah, anak-anak yang suka makan sayur itu sangat bermanfaat sekali untuk tubuh anak-anak, ya. Yang belum suka sayur, belajar berusaha menyukai sayur karena sayur memiliki manfaat yang sangat banyak untuk tubuh kalian. Lalu yang kedua ada kata buah. Kalimatnya buah untuk pencernaan. Nah, di sini buah pepaya memang sangat baik untuk pencernaan, ya, karena memudahkan proses pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, itu merupakan pembelajaran yang kita pelajari di tema 7 subtema 1 ini, ya. Nanti kita bertemu lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Untuk subtema 1 tadi, pembelajaran 1, 2, 3 tidak ada tugas, ya. Karena minggu kemarin anak-anak sudah bisa mengerjakan membuat contoh kalimat dan menyebutkan contoh benda hidup dan tidak hidup. Mungkin itu saja yang Ustazah sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangannya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.